Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kali ini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah Fisika Klasik yang membahas mengenai eksperimen rasio kapasitas kalor. Adapun anggota dari kelompok 9 yaitu saya sendiri, Azmi Asmaul Husna, dan rekan saya Mutia Aziza. Dengan dosen pengampu Bapak Fakhrul Razi, SPD, MSI, PhD. Pada eksperimen ini yang akan kita bahas, yang pertama metode eksperimen, hasil, fungsi, kesimpulan, dan saran. Baiklah, presentasi pertama akan saya jelaskan sendiri, yaitu mengenai pendahuluan. Kapasitas kalor adalah banyaknya kalor yang dibutuhkan kenaikan suhu sebuah benda sebesar 1 derajat. Secara matematis, C sama dengan Q per delta T, atau Q sama dengan C dikali delta T. Untuk kapasitas kalor, tekanan dan volume diatur menjadi konstan. Nilai perbandingan Cp dan Cv untuk gas dapat ditentukan berdasarkan peralatan resonansi elastis. Gas ditekan dan dimuaikan secara periodik dalam keadaan adiabatis. Metode pengukuran ini disebut sebagai metode Rucker-Hart. Selanjutnya, adapun tabel dari mol dengan Cp, Cv, Cp sama dengan Cp per Cv. Untuk monoatomik akan memiliki Cv 3R per 2, Cp 5R per 2, gamma 5 per 3 hingga 1,67. Pada diatomik, Cp 5R per 2, Cp 7R per 2, gamma 7 per 5 tak terhingga 1,40. Selanjutnya, atomik 3R, Cp 4R, dan gamma 4 per 3 tak terhingga 1,33. Dan untuk mengisi Lope menggunakan rumus matematis, Lope sama dengan gamma A per 4 pi kuadrat M. Nah, untuk mengetahui gamma A-nya, kita menggunakan persamaan gamma sama dengan 4 pi kuadrat M dikali slope dibagi dengan AP. Nah, pada eksperimen ini bertujuan untuk menentukan rasio kapasitas kalor, gas monoatomik, dan diatomik. Eksperimen yang kita lakukan ini adalah langsung di Laboratorium Fisika Lanjut Universitas Negeri Padang. Pada eksperimen ini, kami melakukan percobaan kedua kali. Adapun alat dan bahan yang dipergunakan melakukan eksperimen yang pertama adalah Hart engine atau gas law apparatus, large rod stand, 45 cm long steel rod, dual pressure, 850 universal interface, Pasco capstone bar. Lanjut, selanjutnya yaitu metode eksperimen. Yang akan kita lakukan yang pertama, kita akan merangkai alat seperti pada gambar, kemudian memasang dual pressure sensor ke Pascal Cap 150 universal interface pada satu, lalu selanjutnya membuka aplikasi eksperimen rasio kapasitas kalor pada desktop dan menghidupkan Pasco, lalu memastikan dia terhubung kepada PC. Selanjutnya mencatat massa dan diameter piston yang sudah tertera. Membuka katup klem merah pada selang sehingga piston di dasar tabung. Lalu mengangkat piston pada posisi 7 cm dan memutar baut pengunci. Selanjutnya mengklik record lalu menekan piston secara perlahan dan mendapatkannya secara cepat. Lalu kita mengklik stop 2 kali
puncak pertama setelah dilepas. Pilih klik ADD koordinat atau delta tool. Kemudian kita catat delta nya sebagai yang pertama T1. Selanjutnya mengklik 2 kali pada puncak yang kelima setelah dilepaskan, lalu klik ADD koordinat atau delta tool. Kita catat waktu sebagai data dari T2. Lalu melakukan juga pada percobaan dengan tinggi piston 6 cm dan 1 cm. Kemudian menyalin grafik dan menempelkannya ke Word. Proses selanjutnya yaitu melakukan percobaan banyak 2 kali. Nah, sekian mengenai prosedur. Selanjutnya saya serahkan kepada Mutia. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya tentang hasil yang didapatkan dari eksperimen yang telah kami lakukan. Eksperimen yang kami lakukan dilakukan sebanyak 2 kali percobaan. Data-data yang kami ambil yaitu tinggi dari piston, T1 yaitu data waktu 1 setelah piston dilepaskan, dan T2 data waktu 2 setelah puncak kelima setelah dilepaskan, dan jumlah puncak. Di sini kami memvariasikan tinggi piston dari 7 cm hingga 1 cm, dan jumlah puncaknya yaitu 5. Untuk menganalisis data, untuk mendapatkan nilai T atau periode, digunakan rumus delta T per N, di mana delta T itu adalah T2 dikurang T1, dan N diketahui tadi 5 puncak. Jadi, misalnya kita ambil pada tabel 1, data 1, yaitu pada tinggi piston 7 cm, dan T1-nya 1476 mikrosekon, dan T2-nya 1656 mikrosekon. Di sini kita dapatkan nilai T atau periodenya yaitu 35,2 mikrosekon, atau dalam sekonnya 0,0352. Dan untuk T kuadratnya yaitu kuadrat dari T, yaitu didapatkan hasilnya 1,23904 dikali 10 pangkat min 3 sekon kuadrat. Begitu pula untuk data-data selanjutnya dan tabel selanjutnya. Dan untuk mencari lambda ukur, kita harus melakukan perbandingan atau membuat hubungan antara tinggi piston dan perbanding T kuadratnya untuk mendapatkan nilai dari slope-nya. Di sini kami akan menjelaskan untuk yang tabel 1 atau percobaan pertama, di mana diketahui M-nya atau masanya 0,0485 kg, D-nya 0,0325 meter, dan jika dicari R-nya berarti setengah dari D, yaitu 0,01625 meter. Lalu untuk A-nya atau luas penampangnya PR kuadrat didapatkan 2,64 dikali 10 pangkat min 4 PM kuadrat. Dan untuk P atau tekanannya yaitu 1,01 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Dan untuk slope dapat kita lihat bahwa slope-nya yaitu 73,08. Di sini lambda teorinya yaitu 1,4. Dan untuk mencari lambda ukur, kita menggunakan rumus 4 pi kuadrat dikali M dikali slope per A kali P. Dimasukkan angkanya, lalu didapatkanlah lambda ukur pada percobaan pertama yaitu 1,6. Dan persen kesalahannya yaitu 14%. Selanjutnya diskusi. Kapasitas kalor merupakan banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu benda sebesar 1 derajat. Prinsip kalor jenis ada tekanan tetap terhadap panas jenis pada volume tetap suhu gas, yaitu Cp per Cv, dapat ditentukan dengan metode ekspansi adiabatik. Pada eksperimen rasio kapasitas kalor, berdasarkan data yang kami peroleh dari percobaan sebanyak 2 kali, didapat bahwa semakin rendah tinggi piston, maka nilai periode akan semakin kecil.
dan gelombang yang dihasilkan akan semakin rapat. Untuk mendapatkan nilai slope, didapat dari plot hubungan tinggi piston dan kuadrat dari periode. Lalu pada eksperimen yang telah dilakukan, didapatkan persen kesalahan antara gamma ukur dan gamma teori sebesar 14% pada percobaan pertama dan 7% pada percobaan kedua. Sehingga nilai gamma yang lebih akurat yaitu pada percobaan kedua. Keakuratan ini dipengaruhi oleh terampilnya dalam eksperimen saat melepaskan piston secara cepat dan kualitas dari alat eksperimen tersebut. Baiklah, untuk kesimpulan dan saran saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Mutia. Nah, selanjutnya kesimpulan dan saran. Dari eksperimen yang telah dilakukan, dapat kita simpulkan bahwa rasio kapasitas kalor diatomik berupa gas atau udara yang sebesar 1,4 secara teori, namun yang diperoleh dari eksperimen ini sebanyak 2 kali percobaan. Percobaan pertama dengan rasio kapasitas kalor 1,6 dengan KSR 14%, percobaan kedua rasio kapasitas kalornya 1,3 dan dengan persentase kesalahan 7%, di mana percobaan kedua lebih akurat pada percobaan pertama. Nah, saran. Pada melakukan percobaan ini, saat melakukan penekanan sebaiknya tidak terlalu kuat karena dapat merusak alat. Kita harus terang melepaskan piston secara cepat agar mendapatkan hasil gelombang yang benar. Nah, baiklah. Itulah presentasi mengenai rasio kapasitas kalor yang dapat kami sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Kami akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.